Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Nur Rahman dengan NIM 255050107112888 dari kelas J Fakultas Peternakan angkatan 2025. Pada video ini, saya akan membahas hasil refleksi dari 4 topik utama dalam mata kuliah Sosiologi Peternakan, yaitu interaksi sosial, sosialisasi dan kelompok sosial, masyarakat dan kebudayaan, serta lembaga kemasyarakatan. Keempat konsep ini akan saya hubungkan dengan studi kasus dari penelitian Fitriani dan rekan-rekan pada tahun 2020 tentang peternak sapi Pasundan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kesukaan, sikap, kepuasan, dan kesetiaan para peternak dalam memelihara sapi Pasundan, dan ternyata di balik angka-angka statistiknya ada dinamika sosial yang menarik untuk kita pelajari dari sisi sosiologi. Dalam sosiologi, interaksi sosial adalah dasar terbentuknya kehidupan bersama yang muncul ketika individu saling berhubungan, saling memengaruhi, dan menciptakan makna sosial baru. Dalam kasus peternak sapi Pasundan, interaksi sosial tampak dari hubungan antara peternak dan keluarga, sama peternak dan pemerintah daerah. Peternak tidak bisa bekerja sendiri karena mereka berinteraksi setiap hari, bertukar informasi tentang pakan, membicarakan penyakit ternak, hingga berbagi pengalaman tentang inseminasi buatan. Penelitian Fitriani menunjukkan bahwa solidaritas antara peternak cukup kuat. Mereka saling membantu menjaga ternak dan bahkan berbagi kotoran ternak untuk pupuk sawah tanpa pamrih. Ini menunjukkan interaksi sosial asosiatif, yakni kerjasama dan gotong royong, bukan kompetisi. Namun, ada juga sisi disosiatifnya. Misalnya, perbedaan persepsi terhadap sapi Pasundan. Sebagian peternak menilai sapi Pasundan kurang menguntungkan dibanding sapi impor, sehingga interaksi mereka dengan pemerintah kadang disertai ketidakpercayaan. Hal ini menggambarkan bahwa interaksi sosial tidak selalu harmonis, tetapi tetap menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan kelompok peternak. Konsep berikutnya adalah sosialisasi, yaitu proses belajar sosial di mana individu memahami nilai, norma, dan peran dalam masyarakat. Dalam konteks ini, para peternak belajar nilai-nilai beternak dari lingkungan, keluarga, dan budaya lokal. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peternak sapi Pasundan memulai kegiatan ini secara turun-temurun. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa melihat orang tuanya memelihara sapi, memberi makan, dan menjualnya di pasar. Sosialisasi primer dari keluarga membentuk sikap bahwa memelihara sapi adalah bagian dari identitas hidup, bukan sekedar pekerjaan. Selain itu, sosialisasi sekunder juga muncul melalui program hibah dan pelatihan dari Dinas Peternakan Jawa Barat. Melalui program ini, peternak mendapatkan informasi atau informasi baru tentang cara perawatan dan teknologi modern seperti inseminasi buatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan terhadap inovasi ini masih terbatas. Artinya, nilai-nilai tradisional yang tertanam kuat membuat peternak lebih nyaman dengan cara yang lama. Dari sini kita belajar bahwa proses sosialisasi tidak selalu menghasilkan perubahan cepat. Terkadang ia justru memperkuat nilai-nilai budaya yang sudah ada. Topik yang ketiga ialah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki tujuan, nilai, dan aktivitas bersama. Dalam penelitian ini, para peternak tergabung dalam kelompok ternak sapi Pasundan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Melalui kelompok ini, mereka saling bertukar pengalaman, melakukan pelatihan, dan mengatur jadwal kawin ternak atau vaksinasi. Keberadaan kelompok ini menciptakan solidaritas mekanik, seperti yang dijelaskan oleh Emile Durkheim, di mana kesamaan pekerjaan dan nilai-nilai tradisional memperkuat rasa kebersamaan. Melalui ini, mereka merasa satu nasib dan saling bergantung dalam menjaga keberlanjutan usaha sapi Pasundan. Namun, kelompok sosial ini menghadapi tantangan. Beberapa ternak lebih memilih jenis sapi impor karena dianggap
lebih menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan ekonomi bisa menggeser solidaritas tradisional menjadi hubungan yang lebih rasional dan individualistik, suatu tanda pergeseran menuju solidaritas organik dalam masyarakat modern. Kelompok sosial peternak menjadi contoh nyata bagaimana hubungan sosial terus menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan budaya lokal. Kita beralih ke topik yang keempat, yaitu masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat peternak sapi Pasundan di Tasikmalaya menggambarkan perpaduan antara tradisi agraris dan modernitas. Mereka hidup dari sawah dan ternak dengan nilai budaya yang kuat, seperti kerja keras, kemudian gotong royong, serta penghargaan terhadap warisan nenek moyang. Sapi Pasundan bukan hanya hewan ternak, ia adalah simbol kebudayaan lokal yang diwariskan antar generasi. Bagi banyak peternak, hidup tanpa sapi berarti kehidupan yang belum lengkap. Nilai-nilai budaya inilah yang membuat mereka tetap setia memelihara sapi Pasundan, meskipun keuntungan ekonominya tidak terlalu besar. Namun, perubahan zaman mulai memengaruhi pola pikir generasi muda. Banyak anak peternak yang enggan melanjutkan tradisi karena merasa beternak tidak menjanjikan. Fenomena ini memperlihatkan adanya benturan antara nilai budaya tradisional dan nilai modern yang lebih berorientasi pada efisiensi dan keuntungan. Sehingga kebudayaan lokal menjadi kekuatan sosial yang menjadi ataupun menjaga identitas masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan ketika berhadapan dengan logika ekonomi modern. Kita masuk ke bahasan lembaga kemasyarakatan. Lembaga ini adalah sistem norma dan nilai yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan sosialisasi berjalan tertib. Dalam studi kasus ini, lembaga peternakan dan kelompok tani berfungsi sebagai lembaga ekonomi sosial. Pemerintah melalui Dinas Peternakan berperan memberikan bibit sapi, pelatihan, dan pendampingan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Menurut penelitian Fitriani, sebagian peternak cukup puas dengan program pemerintah, tetapi masih menganggapnya kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan dan realitas sosial di lapangan. Dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan akan berfungsi optimal hanya jika ada interaksi sosial yang saling memahami antara pemerintah dan masyarakat. Untuk memperkuat keberlanjutan usaha peternak sapi Pasundan, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendidikan bagi peternak melalui pendekatan dan partisipatif dan berbasis budaya lokal. Program penyuluhan sebaiknya tidak hanya menekankan aspek teknis seperti inseminasi buatan ataupun manajemen pakan, tetapi juga mengembangkan kesadaran sosial dan ekonomi peternak dengan melibatkan tokoh masyarakat dan penyuluh yang memahami kearifan lokal. Proses sosialisasi akan lebih efektif dan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan. Selain itu, kelompok sosial peternak perlu diperkuat sebagai wadah pembelajaran dan kerjasama yang produktif. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berkolaborasi dalam mendampingi kelompok ternak untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran kolektif, serta inovasi berbasis potensi daerah. Dengan demikian, solidaritas yang sudah terbentuk di antara peternak dapat berkembang menjadi solidaritas organik yang lebih profesional, di mana hubungan antar anggota didasarkan pada kesadaran bersama untuk maju, bukan sekadar hubungan kekeluargaan. Terakhir, pemerintah perlu menempatkan kebudayaan lokal sebagai bagian penting dalam kebijakan pembangunan peternakan. Sapi Pasundan bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga simbol identitas sosial masyarakat Tasikmalaya. Melalui kolaborasi antara lembaga kemasyarakatan, pemerintah, dan akademisi, nilai budaya ini dapat diberdayakan menjadi budaya ekonomi yang baru, misalnya melalui branding produk lokal dan wisata berbasis peternakan dengan pendekatan sosiologis
yang mempertimbangkan nilai, interaksi, dan budaya, pembangunan peternakan lokal akan lebih berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Dari seluruh pembelajaran ini, kita bisa melihat bahwa pembangunan sosial tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiologis masyarakatnya. Kasus peternak sapi Pasundan menunjukkan bahwa interaksi sosial, sosialisasi, kelompok sosial, kebudayaan, dan lembaga kemasyarakatan saling berhubungan dalam membentuk perilaku manusia. Peternak mungkin tampak sederhana, tapi di baliknya ada dinamika sosial yang kompleks, seperti nilai budaya, solidaritas kelompok, dan hubungan dengan lembaga formal. Inilah bukti bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan kebijakan ekonomi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang manusia dan masyarakatnya. Seperti itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga refleksi ini bermanfaat untuk memahami bagaimana teori sosiologi peternakan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.